Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Khotbah untuk kita dalam ibadah pertonggoan tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Topik kita berbicara tentang cintailah pendidikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hubungan antara Allah dengan umat manusia digambarkan seperti hubungan antara ayah dengan anak. Mengapa? Karena hubungan antara ayah dan anak tercipta dengan hubungan kasih sayang di mana ayah mendidik anaknya dengan hikmat dan didikan-didikan yang membangun. Demikianlah hubungan antara Allah, Tuhan kita, dengan kita manusia, umat yang dikasihi Allah. Allah mendidik kita dengan pelajaran hidup. Allah mendidik kita dengan seluruh rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Baik suka dan duka, di dalamnya terkandung didikan, hikmat. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita melihat apa pentingnya hikmat di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Amsal ini, hikmat itu menjaga kita. Itu artinya, hikmat itu membuat kita memiliki pertahanan. Ketika kita menghadapi masalah, hikmat itu menjaga kita agar diri kita tetap stabil, agar diri kita tetap dalam lintasan yang benar, menjaga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, meskipun kadangkala berat sekali yang kita hadapi. Kemudian dikatakan di sini, hikmat itu memberikan ilmu pengetahuan, hikmat itu memberikan arah bagi kita. Itu artinya ketika kita mengalami masalah, kesulitan dalam hidup kita, hikmat itu mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang sesuai, yang koridornya di dalam perintah Allah. Artinya kita punya arah. Meskipun kita ditimpa masalah, tetapi dengan adanya hikmat kita tahu bagaimana memecahkan masalah, menghadapi masalah dengan kepala yang dingin, dengan hati yang tenang, dan dengan sikap yang benar. Kemudian dikatakan juga di sini, hikmat itu membuat kita terhormat. Artinya Bapak Ibu, ketika kita dipandang orang bijaksana, memiliki hikmat, memiliki pengetahuan, maka dengan sendirinya kita akan memiliki kehormatan, terhormat, masyhur di hadapan orang. Karena orang-orang akan segan dengan kita, karena sikap kita mencerminkan sikap-sikap yang baik. Sikap kita mencerminkan sikap yang patut untuk diteladani. Maka orang pun salut, orang pun senang dengan kita, dan akhirnya kita pun dihormati oleh orang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu besarnya hikmat itu, kita juga harus punya tanggung jawab dalam hikmat itu. Adapun yang menjadi tanggung jawab kita adalah kita memelihara hikmat itu, dan kita jangan sampai melepaskan hikmat itu. Dikatakan di dalam ayat 7, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Mari kita memperoleh hikmat dengan berusaha belajar terus-menerus, mencintai didikan sejak dini. Di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus mampu menciptakan pendidikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, maka kita adalah orang-orang yang selalu tidak pernah puas untuk belajar memperbaiki diri kita. Dengan cara itulah kita memperoleh hikmat. Kemudian dikatakan di sini kita harus menjunjungnya, artinya kita harus betul-betul meningkatkan kualitas pendidikan kita. Pendidikan itu tidak hanya didapat dalam kehidupan pelajaran pendidikan formal. Mungkin saja lebih banyak dalam kehidupan atau aspek informalnya. Ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita di jalan, di rumah-rumah, atau katakan ada perkumpulan-perkumpulan, bahkan di gereja kita, di situ ternyata tercipta pendidikan. Apakah kita mau belajar bagaimana kita menyapa orang lain, bagaimana kita berpendapat, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita membuat kehidupan yang nyaman, kondusif di tengah-tengah kehidupan kita. Itu semua ada seninya, ada seni berbicara, ada seni pergaulan, ada seni membuat teman-teman senang dengan kita. Banyak sekali pelajaran informal yang kita dapat dari kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu saudaraku, maka benarlah mengapa Salomo begitu masyhur namanya, karena dia meminta kepada Tuhan hikmat, pengertian.
Dia tidak meminta kekayaan, tapi pertama-tama dia minta adalah hikmat. Tetapi kemudian Tuhan menambahkan hikmat, menambahkan harta, menambahkan kekayaan dan lain-lain kepada dia. Percayalah saudaraku, dengan adanya hikmat, maka kita bisa mengerti apa yang direncanakan, yang sedang dirajut oleh Tuhan terhadap keluarga, terhadap diri, terhadap seluruh kehidupan kita. Dikatakan di sini, ibaratnya kita akan mendapatkan karangan bunga yang indah, mahkota yang indah. Itu artinya ketika kita memperoleh hikmat dari Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita menghormati Tuhan, menyanjung Tuhan, setia kepada Tuhan, tidak henti-hentinya belajar firman Tuhan untuk lebih memahami dengan tepat, untuk bisa mengaplikasikannya dengan tepat, maka dengan sendirinya mahkota itu akan diberikan di kepala kita, dan kita akan diberikan sukacita yang mendalam. Oleh karena itu saudaraku, kita harus terus-menerus melihat bahwa kehidupan ini tidak pernah lepas dari didikan. Kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kita mulai dari tempat yang terkecil, dari keluarga kita. Setelah kita bisa menerapkannya di rumah tangga kita, mari kita melangkah lebih besar dengan menerapkannya di tengah-tengah gereja kita. Bahkan kita bisa menerapkannya di tengah-tengah masyarakat kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang berdampak positif, berdampak baik, membangun kualitas masyarakat yang baik di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di Banjarmasin ini. Dan bukan tidak mungkin kita bisa menciptakan masyarakat yang berkualitas di tengah-tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Mulai dari diri kita sendiri, bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai pendidikan. Sebab Tuhan sendiri menuntut kita untuk memperoleh hikmat, meminta kita untuk memelihara hikmat, meminta kita untuk menjunjung tinggi hikmat. Karena dengan pengalaman yang dialami oleh Salomo, kita bisa melihat sebuah keteladanan yang baik. Kita bisa melihat bagaimana Allah begitu menyukai orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang senantiasa takut akan Tuhan, yang senantiasa mengutamakan kasih, mengutamakan sikap-sikap memperlakukan manusia dengan baik. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh firman Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, mari mulai sekarang kita bersama-sama mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa saya mencintai didikan, mencintai hikmat, dan saya akan terus belajar, baik itu belajar pengetahuan di tengah-tengah kehidupan, baik itu belajar iman dengan firman Tuhan, dengan Alkitab yang ada di rumah saya. Dengan itu saya akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah yang baik di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan khususnya doa kita bersama, segera pandemi corona ini berakhir dan kita terus menerus berserah berharap kepada Tuhan sembari kita mengusahakan ketahanan diri kita, dan kita terus berdoa supaya Tuhan dengan kuasanya segera menghilangkan virus corona ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.